saudara-saudari sekaliannya yang telah bergabung di persekutuan STT Perjanjiannya bersama mahasiswa, dosen, staf, dan juga para alumni. Ya, kita bersyukur di malam hari ini kita bisa bersama-sama lagi beribadah dan juga bersama-sama memuji Allah kita, itulah Tuhan Yesus. Ya, kita ulangi pujian kita ini tadi sekali lagi. Tuhan telah perbuat perkara besar bagiku. Tuhan telah perbuat perkara besar bagi kita, bagiku. Itulah kematiannya di kayu salib untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Ya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Allah kami yang telah melakukan perkara besar. Itulah dengan kematianmu di kayu salib itu. Engkau yang tidak berdosa mau menggantikan kami, supaya kami orang yang berdosa ini tidak lagi kena hukuman. Itulah upah dosa itu, ialah maut. Tetapi karena Engkau sudah menggantikan kami di kayu salib itu, Engkau sudah menanggung murka Allah itu, sehingga kami orang berdosa yang percaya kepadamu boleh bebas dari hukuman itu, dan kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus buat perkara besar yang boleh kami tahu dan boleh kami terima anugerah Tuhan bagi kami. Itulah yang paling penting yang boleh kami dapatkan dalam hidup ini. Itulah mengenai keselamatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau di malam ini juga kami kembali akan bersama-sama seluruh sivitas akademika STT Perjanjiannya, baik mahasiswa, dosen, staf, dan juga alumni. Engkaulah yang memberkati ibadah kami di malam ini. Dan kalaupun ada saudara-saudara kami yang lain yang mungkin kami tidak mengenal mereka, kalau ada yang beribadah, yang bergabung bersama kami dengan kami di malam ini, Engkau jugalah yang memberkati mereka. Buatlah supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah kami. Engkaulah yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang telah bergabung di persekutuan kita di malam ini. Ya, kita terus bernyanyi memuji Tuhan. Kita bernyanyi, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serah
terus bernyanyi memuji Tuhan, kita bernyanyi di pintu hatimu Tuhan memanggil. Ya, jadi saat ini Allah sedang mengetuk pintu hati kita masing-masing ya. Dia sedang memanggil kita ya, supaya kita boleh mendengar suaranya dan kita menerima Dia. Kita bernyanyi di pintu hatimu Tuhan memanggil. sedang menantikan kita orang berdosa ya untuk membuka hati. Kita bernyanyi satu lagi, setelah itu nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku
Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari semuanya yang sudah bergabung dalam live Facebook STT Perjanjiannya. Sekali lagi kita bersyukur ya kalau malam ini kembali Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk boleh bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan bagi kita malam ini temanya masih tetap sama, yaitu tentang keselamatan. Ya, kita akan mendengar bagian firman Tuhan dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan keselamatan kepada orang yang percaya kepadanya. Sebelum kita membaca Alkitab kita bersama-sama, mari kita berdoa sekali lagi. Kita berdoa. Kepadamu Allah kami, itulah Yesus Kristus Tuhan kami. Kami memuji Engkau dan menyembah Engkau, mengaku bahwa Engkaulah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Engkaulah Allah yang mengasihi manusia berdosa. Kami bersyukur kepadamu kalau kami bisa mengerti bahwa apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sudah firmankan, semuanya pasti akan digenapi. Semuanya pasti akan terjadi. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau malam ini kembali kami boleh bersama-sama mendengar kebenaran-Mu. Secara khusus itulah tentang keselamatan bagi kami manusia yang sudah berdosa. Kami berdoa kepadamu supaya Engkau sendiri menolong tiap-tiap kami untuk boleh mendengar, untuk boleh memperhatikan, untuk boleh mengerti apa yang Tuhan katakan melalui firman-Mu, sehingga olehnya kami beroleh pengertian tentang keselamatan, dan oleh firman-Mu itu boleh menuntun kami untuk datang kepadamu dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan perkataan-Mu yang akan bersama-sama kami dengar dan renungkan malam ini, supaya Engkau sendiri memberkatinya. Kepadamu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita akan melihat bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Ya, tadi di awal saya sudah ungkapkan bahwa tema renungan kita adalah tentang keselamatan. Kita melihat bagian ini tentang keselamatan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 6. Kita melihat bagian ini yaitu tentang keselamatan Nuh dan keluarganya. Dari bagian ini kita akan melihat beberapa hal, yaitu yang pertama tentang dosa atau kejahatan manusia. Kemudian bagian yang kedua kita akan melihat tentang penghukuman atau penghakiman Allah atas dosa, atas kejahatan manusia. Kemudian kita akan melihat tentang kasih karunia Allah, dan kita akan melihat bagaimana Nuh dan keluarganya diselamatkan dari murka Allah, dari penghukuman Allah atas dunia ini. Sebelum kita melihat bagian ini, mungkin sedikit tentang kitab Kejadian saya
sampaikan sedikit bagi kita semua. Saya tahu bahwa teman-teman, Bapak Ibu semuanya sudah mengerti tentang kitab Kejadian. Ya, kalau kita melihat kitab Kejadian ini, atau mungkin ya bahkan seluruh kitab dalam Alkitab kita, di sana kita melihat satu hal, yaitu bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi keseluruhan kitab-kitab dalam Alkitab kita, mulai dari Kejadian sampai kitab PB, yaitu akhir kitab PB, yaitu kitab Wahyu, di sana kita melihat adalah penyataan Allah, atau bagaimana Allah memperkenalkan, menyatakan dirinya kepada manusia. Iya. Baik itu melalui peristiwa, baik itu melalui orang-orang yang ada di dalam Alkitab itu, baik juga melalui sejarah. Dalam semua bagian ini Allah mau menyatakan dirinya, Allah mau memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jadi satu hal kita mengerti bahwa untuk mengenal Allah dengan benar, kita harus melihat Alkitab ini. Ya, karena melalui Alkitab ini Allah menyatakan dirinya. Ini satu hal. Kemudian tentang kitab Kejadian, kita bisa mengerti ya, sesuai dengan namanya, kitab Kejadian ini, kalau dalam bahasa Ibraninya, kitab ini disebut kitab Beresit, yang artinya apa? Pada mulanya. Jadi nama kitab Kejadian ini adalah awal kata dari kitab itu sendiri, yaitu Beresit, yang artinya pada mulanya. Ya, Beresit itu bahasa Ibrani ya, bahasa asli dari kitab PL ini. Dan secara sederhana kita mungkin mengerti bahwa dalam kitab Kejadian ini kita melihat bagaimana awal segala sesuatu terjadi, atau bagaimana permulaan segala sesuatunya. Iya. Dengan demikian kita bisa mengerti bahwa kitab Kejadian ini merupakan dasar dari keseluruhan kitab-kitab di dalam Alkitab. Kenapa? Kembali, karena kitab Kejadian ini merupakan apa? Ya, awal, atau merupakan bagaimana segala sesuatu itu terjadi. Ya, bisa kita melihat bahwa yang pertama yaitu bagaimana bumi dan segala isinya ini jadi. Itu dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2 ya. Di sana kita bisa melihat bagaimana bumi, bagaimana bulan bintang, bagaimana tumbuh-tumbuhan, bagaimana laut, bagaimana daratan bisa terpisah dengan lautan, bagaimana tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara jadi. Ya, dan bagaimana manusia diciptakan, dijadikan oleh Allah sendiri. Ini satu hal besar yang bisa kita lihat dalam kitab Kejadian, bagaimana awal bumi dan semua yang ada di dalamnya ini terjadi. Kemudian dalam kitab Kejadian juga kita melihat bagaimana awal mulanya keluarga dibentuk oleh Allah, yaitu keluarga Adam. Ya, Allah memberikan Hawa untuk menjadi penolong bagi Adam. Kemudian kita bisa melihat juga bagaimana dosa masuk ke dalam hidup manusia. Bagaimana awal mulanya dosa masuk ke dalam hidup manusia, yaitu melalui Adam dan Hawa. Dan dalam kitab Kejadian juga kita bisa melihat ya peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Misalnya pasal 6, peristiwa air bah yang menyelimuti seluruh bumi ini. Kemudian
kita bisa lihat juga peristiwa bagaimana bahasa-bahasa ya tercipta, atau bagaimana bahasa-bahasa ini menjadi banyak. Itu dalam Kejadian pasal 11. Kemudian kita melihat bagaimana Allah membentuk atau memanggil satu orang kemudian menjadi satu keluarga untuk melaksanakan, untuk menggenapi apa yang sudah dijanjikannya dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ketika manusia jatuh berbuat dosa, yaitu melalui keturunan perempuan ini Tuhan akan mendatangkan keselamatan bagi manusia dan membinasakan musuh, yaitu iblis, yaitu melalui keturunan Abraham. Dan dari Abrahamlah lahir menjadi satu bangsa, itulah bangsa Israel. Melaluinya semua bangsa, semua suku bangsa di bumi mendapat berkat. Inilah kitab Kejadian. Jadi kita sudah bisa melihat sedikit ya tentang kitab Kejadian ini. Dan firman Tuhan yang menjadi renungan kita malam ini yaitu peristiwa besar yang pernah terjadi di bumi, yaitu tentang air bah, yaitu tentang keselamatan Nuh. Kita melihat Kejadian pasal 6. Ya, seperti yang tadi sudah saya ungkapkan bahwa dalam bagian ini kita tidak akan membaca keseluruhan, tapi kita akan melihat bagian-bagian penting sehingga sampai keselamatan kepada Nuh dan keluarganya. Kita lihat Kejadian pasal 6. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya baca untuk kita. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, sampai di sini dulu pembacaan kita. Ya, kita lihat bagian ini. Yang pertama yaitu tentang dosa, tentang kejahatan manusia. Dari pembacaan kita sudah melihat bahwa manusia itu sudah mulai bertambah banyak jumlahnya. Ya, kalau kita lihat dalam pasal-pasal sesudah pasal 6 ini, di sana kita melihat bagaimana manusia itu dengan umurnya yang panjangnya ratusan tahun, ya, sehingga apa? Sehingga hal ini juga bisa memungkinkan pertambahan manusia itu cepat, ya. Ya, dan dikatakan manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Dan selain bertambah banyak jumlah manusia di muka bumi, hal yang
kita lihat dalam bagian ini adalah tentang bagaimana dosa dan kejahatan manusia juga bertambah banyak. Ini kalau kita baca dalam ayat 2, tadi sudah kita baca ya, sampai ayat 4 itu, ini tentang keadaan manusia. Ya, kita lihat di sini bagaimana dikatakan anak-anak Allah mengambil perempuan dari anak-anak manusia itu. Mereka mengambil perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Ya, bagian ini mungkin kita tidak bahas secara mendalam. Ya, siapa anak-anak Allah? Ya, walaupun mungkin banyak pendapat tentang hal ini, tapi sederhana kita bisa mengerti bahwa anak-anak Allah di sini yang dimaksudkannya adalah keturunan Set, atau bisa dikatakan orang-orang yang percaya kepada Allah. Kemudian anak-anak perempuan itu adalah keturunan Kain. Kita lihat kejahatan manusia di sini, di mana anak-anak Allah itu mengambil sesuka hatinya siapa saja yang dia sukai untuk menjadi istrinya. Dan di ayat 4 kita lihat dikatakan di situ bahwa mereka, yaitu anak-anak perempuan itu, mereka melahirkan, mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala dan orang-orang yang kenamaan. Ya, orang-orang yang gagah perkasa, kemudian orang-orang yang terkenal. Sehingga apa? Ya, sehingga bisa hal ini membuat mereka ya melakukan kejahatan lebih lagi. Apakah menindas orang-orang yang kurang kuat atau kurang mampu. Ini. Dan di ayat 5 inilah menjadi kesimpulan tentang kejahatan seluruh manusia. Dikatakan bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Satu hal kita lihat di sini tentang karakter atau tabiat manusia itu dikatakan apa? Bahwa hatinya cenderung ya untuk melakukan yang jahat, untuk membuahkan kejahatan. Bahkan dikatakan segala. Kalau segala ini berarti apa? Semua hal yang mereka lakukan itu apa? Itu semua kejahatan. Baik hubungannya antara sesama, baik juga mungkin dalam pekerjaan mereka. Ya, artinya apa? Bahwa segala hal yang mereka lakukan itu dikuasai atau semuanya itu adalah kejahatan. Ya, segala yang mereka lakukan semuanya adalah kejahatan. Dan dikatakan juga bahwa apa? Bahwa itu selalu, ini dikatakan tadi di dalam ayat 4 itu, selalu, ini menunjukkan kontinuitas yang terus menerus, di mana apa? Manusia itu melakukan yang jahat dalam segala hal dan terus menerus melakukan kejahatan. Ya, inilah yang dilakukan oleh manusia yang sudah bertambah banyak jumlahnya. Dan di ayat 11 dikatakan tentang dosa, tentang kejahatan manusia ini. Kejadian pasal 6 ayat 11 dikatakan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ya, inilah keadaan manusia, inilah kejahatan, inilah dosa yang sudah berkembang, sudah bertambah di bumi ini, dilakukan oleh anak-anak manusia. Kemudian kita lihat bagian kedua. Kalau manusia bertambah jahat, kalau manusia terus melakukan kekerasan, kita lihat apa yang dilakukan oleh Allah.
Bagaimana Allah melihat semua kejahatan ini? Ya, Allah akan melakukan penghukuman atau penghakimannya atas dosa, atas kejahatan manusia. Kita lihat bagaimana Allah melakukan penghukumannya atau penghakimannya kepada manusia. Itu pasal 6 ayat 7. Ya, pasal 6 ayat 7 saya baca. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Apa penghukuman, apa penghakiman Allah atas kejahatan manusia di muka bumi ini? Tuhan katakan apa? Aku akan menghapuskan segala yang hidup di muka bumi ini. Inilah Allah kita. Bagaimana Ia menyatakan dirinya dalam bagian ini. Ketika manusia bertambah dosa, bertambah kejahatan mereka, dikatakan apa? Allah menghukum, Allah menghakimi manusia itu. Di sini penghakiman Allah yaitu dengan membinasakan, dengan menghapuskan manusia. Dan di ayat 13 pasal 6 ini dikatakan penghakiman Allah itu adalah, berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan. Ya, tadi ketika Allah melihat kejahatan manusia bertambah-tambah di muka bumi, bahkan dikatakan apa? Bumi ini sudah rusak. Semua manusia menjalankan hidup yang rusak dan melakukan kekerasan. Dan Tuhan menjatuhkan penghukumannya, penghakimannya atas bumi, atas semua yang hidup di bumi. Dikatakan tadi, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Inilah Allah kita, Allah yang kudus, Allah yang menyatakan kekudusannya. Itulah melalui penghakimannya, penghukumannya atas dosa, atas kejahatan, atas pelanggaran manusia terhadap Allah, terhadap firman Allah. Kita bisa mengerti, kita bisa melihat dari bagian ini bagaimana Allah yang sudah memutuskan penghukumannya, yang sudah memutuskan penghakimannya atas bumi ini. Adakah jalan keluar? Apakah semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan dibinasakan? Bagaimana dengan janjinya bahwa akan ada keselamatan? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu kita lihat bagaimana kasih karunia Allah kepada manusia. Dalam bagian ini adalah kepada Nuh. Kita lihat ayat 8 pasal 6 itu dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah menyatakan penghukumannya atas dunia ini. Dan dikatakan dalam ayat 7 itu bahwa Allah sudah menyesal telah menjadikan mereka. Hati Allah pilu, Allah sedih melihat semua kejahatan itu. Dan Allah mau mengakhiri, Allah mau membinasakannya. Namun kita lihat sisi lain, di ayat 8 ini dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Iya,
Kasih karunia, apa artinya kasih karunia? Ini pemberian. Pemberian yang tidak layak diterima oleh manusia. Tapi Allah dengan kedaulatannya, dengan otoritasnya, dikatakan apa? Nuh mendapat kasih karunia-Nya. Kita lihat kasih karunia ini dalam ayat 14 juga sampai ayat 22. Bagaimana Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada Nuh untuk menjadi keselamatan bagi Nuh, karena sebagaimana Allah yang sudah menetapkan, sudah memutuskan akan membinasakan bumi ini, tapi bagaimana dengan kasih karunia-Nya kepada Nuh? Bagaimana Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya? Kita lihat ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam, dan seterusnya. Nuh yang mendapat kasih karunia dari Tuhan, kita lihat di sini Tuhan sendiri, Allah sendiri membuat jalan keselamatan bagi Nuh, yaitu dengan membuat bahtera. Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera supaya Nuh, dan kalau kita lihat sampai ayat pasal 7 ini, yaitu tentang semua yang akan ditetapkan oleh Allah untuk diselamatkan. Kita lihat bagaimana Nuh dikatakan di dalam ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Sebagaimana yang Allah katakan, yaitu membuat bahtera, berapa panjangnya, berapa tingginya, berapa lebarnya, kemudian bagaimana ruang-ruang yang dibuat di dalam bahtera itu, kemudian bagaimana Tuhan menyuruh binatang-binatang untuk datang kepada Nuh supaya bersama-sama dengan Nuh masuk ke dalam bahtera supaya selamat dari murka Allah, dari penghukuman yang sudah Allah tetapkan, putuskan akan menimpa bumi ini. Kemudian kita lihat setelah Nuh membuat bahtera, kita lihat pasal 7 ayat 1 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kita lihat setelah bahtera itu selesai dibuat, Tuhan memberikan perintah, menyatakan firman-Nya kepada Nuh, dikatakan apa? Masuklah ke dalam bahtera itu. Dan kita lihat di ayat 7 dikatakan, maka masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Kita lihat dalam cerita ini bagaimana Nuh diselamatkan oleh Allah dari penghukuman yang sudah Allah tetapkan akan menimpa dunia ini. Dan kita lihat dalam pasal 8 dan pasal 9 bagaimana Nuh akhirnya diselamatkan. Kita lihat ayat 23 bagaimana Nuh diselamatkan dari murka Allah itu. Pasal 7 ayat 23, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada.
segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Di manakah letak keselamatan Nuh? Apakah dalam diri Nuh sendiri? Tidak. Tetapi di dalam bahtera yang telah Allah siapkan, yang telah Allah sediakan, yang telah Allah janjikan kepada Nuh. Di luar bahtera ini tidak ada keselamatan. Kita lihat di ayat 23 ini dengan jelas dikatakan apa? Bahwa Allah menghapuskan segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia dan juga hewan dan juga binatang dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari muka bumi. Tetapi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang istri anaknya, dan binatang-binatang yang bersama-sama dengan Nuh selamat di dalam bahtera itu. Apa artinya ini bagi kita? Kalau kita melihat peristiwa keselamatan Nuh di dalam bahtera ini merupakan, ini bisa menjadi gambaran atau menjadi simbol tentang apa? Tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam pribadi satu orang yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus. Kita tahu satu hal tentang karakter atau tabiat Allah, bahwa Allah pasti menghukum, pasti menghakimi dosa. Sebagaimana kita lihat dalam Kejadian pasal 3. Ya, ketika manusia itu berbuat dosa, Allah menjatuhkan penghukumannya kepada Adam dan Hawa. Dan kita lihat dalam peristiwa Kejadian pasal 6 ini, bagaimana Allah menghakimi, bagaimana Allah menjatuhkan penghukumannya atas dosa manusia yang sudah bertambah-tambah itu, yaitu dengan air bah. Allah melenyapkan segala yang ada di muka bumi, dan kasih karunia Allah ada di dalam bahtera itu, sehingga setiap yang ada di dalam bahtera itu selamat dari air bah itu, selamat dari penghukuman itu. Kita mungkin berpikir, kan Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan tidak akan lagi mendatangkan air bah. Itu perjanjian Allah dengan Nuh. Ya, Allah tidak akan lagi mendatangkan penghukuman atas bumi ini melalui air bah. Tapi kita melihat bagian yang lain. Sebagaimana saya ungkapkan tadi, bahwa Allah akan menghakimi, akan menjatuhkan penghukumannya atas dosa dan atas kejahatan. Setelah zaman Nuh, kembali manusia bertambah banyak, dan bertambah banyak. Dan juga dosa, kejahatan manusia juga bertambah banyak. Kalau kita lihat dalam pasal 8 itu dikatakan bahwa manusia itu bahwa manusia kecenderungannya terus saja berbuat dosa, bahkan sejak kecil. Itu dalam pasal 8 kitab Kejadian ini ayat 21b itu dikatakan apa? Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Di sini diungkapkan bahwa manusia
dari sejak kecilnya sudah kecenderungan hatinya membuahkan yang jahat. Dan kita tahu ada penghakiman kekal. Ada penghukuman kekal yang Allah nyatakan dalam Kejadian pasal 3 itu. Dan sebelum kejatuhan itu pun Allah sudah mengingatkan manusia itu bahwa ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat di tengah-tengah taman itu, mereka pasti akan mati. Mereka pasti akan dibinasakan. Mereka pasti akan mengalami keterpisahan dengan Allah sampai selama-lamanya. Itulah hukuman atas pelanggaran manusia, atas dosa, atas kejahatan manusia. Dan sebagaimana Tuhan menggenapkan apa yang sudah dijanjikannya, dikatakannya, demikian juga penghukuman, penghakiman atas dunia ini, atas orang-orang berdosa akan Allah genapkan juga. Itulah penghukuman yang kekal. Seperti apa penghukuman itu? Seperti apa penghakiman itu? Kalau kita lihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, itu dalam 2 Tesalonika pasal 1, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 8 dan ayat 9, saya bacakan untuk kita. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ya, kalau kita lihat dalam bagian ini, di mana orang-orang percaya Tesalonika, mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penganiayaan oleh karena Injil, oleh karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan menjanjikan kepada orang-orang percaya ini bahwa Dia akan mengadakan pembalasan, Dia akan mengadakan penghukuman terhadap mereka itu. Ya, dan di sini diuraikan mereka yang akan menerima pembalasan, akan menerima penghukuman itu adalah mereka yang tidak mau mengenal Allah. Jadi kalau kita lihat dosa di sini adalah tidak mau mengenal Allah, tidak mau percaya kepada Allah, dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita, tidak mempercayai Yesus. Inilah dosa di sini. Ya. Tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan katakan apa? Inilah kejahatan manusia sebenarnya. Inilah sumber. Inilah merupakan pokok dasar daripada dosa dan kejahatan manusia, yaitu tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Kristus Tuhan kita. Atas mereka, atas dosa ini, atas kejahatan manusia, Tuhan akan mengadakan pembalasan. Tuhan akan mengadakan penghakimannya, penghukumannya. Dalam kitab Wahyu dikatakan apa? Itulah suatu tempat di mana di sana akan ada api yang menyala-nyala, dan di sanalah manusia berdosa itu yang tidak mau percaya itu akan dihukum sampai selama-lamanya. Kembali sebagaimana di zaman Nuh, ada jalan untuk lepas dari murka itu, ada keselamatan dari murka itu. Demikian juga hari ini manusia berdosa
yang layak, yang pantas untuk menerima penghakiman penghukuman Allah, ada kasih karunia. Sebagaimana Nuh mendapat kasih karunia dari Allah, juga pada zaman kita ini, bahkan untuk semua orang ada kasih karunia Allah, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita lihat bagaimana keselamatan di dalam Yesus Kristus, yaitu dalam Roma pasal 8 ayat 1. Dikatakan dalam bagian ini, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sama seperti Nuh dan keluarganya dan orang-orang yang dan semua yang bersama dengan Nuh selamat. Kenapa? Karena mereka ada di dalam bahtera yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jalan di mana Nuh bisa selamat dari penghukuman itu. Demikian juga bagi kita, ada kasih karunia Allah, yaitu keselamatan di dalam melalui Yesus Kristus. Dalam Roma 8 ayat 1 ini jelas diungkapkan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana orang-orang dalam zaman Nuh yang tidak ada di dalam bahtera itu mereka semua binasa, demikian juga setiap orang yang tidak ada di dalam Kristus Yesus akan mengalami penghukuman dari Allah. Itulah kebinasaan yang kekal, api yang menyala-nyala, tempat di mana di sana tidak ada kemurahan Allah. Bisakah kita merenungkan bagian firman Tuhan ini? Bisakah kita memikirkan bahwa keselamatan yang Allah tetapkan itu Allah mau supaya saudara dan saya, supaya kita semua tidak menerima penghukuman penghakiman Allah atas kejahatan kita. Jalannya hanya satu jalannya, yaitu jikalau saudara dan saya, jikalau kita ada di dalam Kristus Yesus. Karena di luar Kristus Yesus tidak ada keselamatan. Yang ada apa? Penghukuman, penghakiman. Marilah kita memikirkan, marilah kita merenungkan bagian firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama malam ini. Ini masih ada kesempatan di mana kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itulah Yesus Kristus yang menanggung hukuman dari Allah, supaya setiap orang, supaya saudara dan saya tidak kena murka Allah. Percayalah kepada Yesus Kristus supaya kita diselamatkan. Saya baca kembali Roma pasal 8 ayat 1 ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah kami. Engkau memperingatkan kami bahwa sebagaimana pada zaman Nuh, Engkau menyatakan akan menghapuskan semua yang hidup di muka bumi ini, dan Engkau melakukannya. Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia daripadamu,
mereka masuk ke dalam bahtera yang Engkau tetapkan itu, sehingga mereka selamat dari penghukuman-Mu itu. Kami bersyukur boleh mengerti, kami bersyukur boleh diingatkan malam ini bahwa Allah pasti akan menghukum dosa dan kejahatan manusia, dan hukuman yang kekal yang Engkau sudah nyatakan pasti akan menimpa manusia berdosa. Tetapi Engkau Allah kami, Engkau memberikan kasih karunia-Mu bagi kami. Itulah di dalam Yesus Kristus yang sudah Engkau tentukan, supaya setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus tidak akan mendapat penghukuman yang kekal itu. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu supaya Engkau menolong tiap-tiap kami. Roh Kudus bekerja supaya bagian perkataan-Mu ini kami boleh renungkan, kami boleh pikirkan, sehingga kami boleh memutuskan untuk percaya kepadamu Tuhan Yesus, untuk ada di dalam Engkau, supaya murka Allah yang akan datang, itulah murka yang kekal itu, tidak menjadi bagian kami, melainkan kami akan beroleh hidup yang kekal, itulah surga. Terima kasih untuk bagian perkataan-Mu yang sudah kami dengar malam ini. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, buatlah supaya kami yang mendengar firman-Mu ini boleh sampai kepada keselamatan, sampai kepada memperoleh hidup yang kekal itu, lepas dari penghukuman Allah yang akan datang itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan kami malam hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Kami boleh bersama-sama memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang sudah memberkati kami melalui firman-Mu malam ini. Amin. Terima kasih untuk kita semua. Persekutuan kita untuk selanjutnya kita akan berjumpa lagi Selasa depan dalam pukul 8 malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.